setiamu, nyata di dalam hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah anak-anak-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu. Kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu. Kami memulai ibadah di awal tahun ini Tuhan. Biarlah tahun ini menjadi tahun kemenangan bagi kami, tahun pembebasan, tahun segala berkat dengan penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya. Haleluya Yesus. Inilah pujian kami bagi-Mu Tuhan. Inilah pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran
Marilah kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Nyanyikan dengan keras, nyanyikan dengan hati yang paling dalam. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Kita meninggikan Tuhan dengan suara yang nyaring, yang lembut. Sekali lagi, ku tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Yes, inilah Tuhan. Inilah Tuhan anak-Mu Tuhan. Lihat anak-anak-Mu ini Tuhan. Di awal tahun kami memulai meninggikan Engkau Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Namanya haleluya Yesus. Segala rasa pakai segala rasa pakai. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami awali ibadah kami pada hari ini Tuhan. Jamah setiap kami, lawat setiap kami. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, hadirlah Engkau ya Roh Kudus di tengah-tengah kami. Di saat kami beribadah, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Sehingga kami bersekutu dengan-Mu lebih lagi, lebih dalam lagi. Karena kami tahu bahwa pergumulan yang kami alami adalah pergumulan yang biasa saja, tidak melebihi dari kekuatan kami. Apabila sangkakala Tuhan telah berbunyi, dan tahun ini biarlah menjadi tahun pembebasan Tuhan, tahun bebas dari segala keterpurukan, kelemahan, intimidasi iblis, kuasa-kuasa gelap. Kami tolak, kami ikat, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami siap Bapa. Kami siap menapaki memasuki tahun yang baru 2022 dengan penuh penyertaan Tuhan. Sehingga kami cakap menanggung segala pergumulan kami, segala masalah kami. Kami menjadi berani, tidak takut. Haleluya Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita siap memuji Tuhan. Haleluya. Kita mendengarkan sangkakala. Kemarin kita pada tahun baru membunyikan trompet adalah sangkakala.
kita akan mendengarkan sangkakala memasuki tahun pembebasan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, bab ini tahun pembebasan. Kita nyanyi dengan semangat bagi Tuhan. Kita mendengarkan sangkakala Tuhan memasuki tahun yang baru, tahun pembebasan, tahun kemenangan bagi setiap anak-anak Tuhan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat, lompat dan bersoraklah, bab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh, yang lumpuh, yang buta, lompat, lompat dan bersoraklah, bab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh, yang lumpuh dan yang buta, lompat, lompat dan bersoraklah, bab ini tahun pembebasan. Oh, haleluya. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh, yang lumpuh dan yang buta, lompat, lompat dan bersoraklah, bab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Lebih meriah lagi, lebih lagi. Katakan, Yesus, aku bebas. Yesus, aku bebas. Bebas segala dari keterpurukan.
Dan bebas dari segala sakit penyakit. Bebas negara COVID apapun turunannya. Kita nyanyi glory bagi Tuhan. Lebih semangat lagi saudara. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey, serukan, hey, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Oh nyanyi serukan. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Beri kemuliaan bagi Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi. Haleluya, Yesus. Oh, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasih. Baiklah kita melupakan tahun 2021 yang lalu, yang penuh segala dengan pergumulan, penuh dengan segala virus yang menyerang, sehingga kami anak-anak Tuhan pun merasakan hal itu, baik dampak apapun, ekonomi, kesehatan apalagi, dan segala sendi-sendi perekonomian kita hampir luluh lantak. Tapi kita akan memasuki tahun yang baru. Kita memasuki tahun yang baru. 2022 menjadi tahun pembebasan. Kita lupakan dan kita akan menuju kepada janji Tuhan, penggenapan janjinya. Haleluya Yesus. Kita siapkan hati saudara. Kita renungkan sejenak, kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau baik, Engkau luar biasa ya Bapa. Kami sudah melalui seleksi
yang luar biasa, dan kami tahu penyertaan-Mu dahsyat. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Kita melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Terima kasih Bapa. Kami akan melupakan apapun yang pahit, apapun yang tidak enak, apapun yang itu menyesalkan. Kami melupakan itu Tuhan. Yang kami ingat adalah janji-Mu yang akan Engkau genapi. Kami akan bukan berjalan, tapi kami berlari menuju tujuan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari kita bangkit berdiri Tuhan. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku, amin. Kau terbaik bagiku. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk hati yang menyembah, hati yang memuji. Kami sangat bersyukur. Minggu pertama Kau dapati kami ada dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur hari depan kami adalah hari yang penuh jaminan oleh Tuhan sendiri. Ketika kami ada dalam melekat dengan Engkau Bapa, kami bersyukur tiap puji-pujian yang kami naikkan dengan segenap hati akan menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Segala perkara Tuhan sanggup melakukan, dan bagi-Mu tidak ada yang mustahil.
Hanya satu hal yang Tuhan mau. Setiap umatnya keluar puji-pujian naik ke hadirat-Mu ini. Keluar pengakuan, keluar penyembahan bahwa Engkau yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Berkati para pelayan-Mu pada pagi hari ini semua. Terus menjadi Allah Tuhan luar biasa. Sembunyikan di balik salib-Mu ya Tuhan. Biar setiap benih firman jatuh ke tanah yang baik. Akan bertumbuh berbuah berlipat kali ganda sesuai janji Tuhan. Dan tidak ada satupun firman yang kembali ke mulut Tuhan dengan sia-sia. Tetapi Tuhan akan mengerjakan dengan Roh Kudus yang Tuhan turunkan atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya menerima berkata, amin. Shalom, sukacita Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, amin. Tuhan sungguh ajaib, boleh maju ke depan Bapak Ibu. Jangan takut di depan VIP, boleh ke depan. Saya akan di minggu pertama ini ucapkan tahun baru. Sebagaimana orang bahasa Indonesia, Pak Rahmat makan ikan kerapu, Pak Jojon makan ikan patin. Kuucapkan selamat tahun baru pada kita semua. Dan maaf lahir dan batin. Kalau ada salah di tahun 2021, kita lupakan. Ku melupakan yang di belakangku. Amin. Dan Bapak Ibu, ketika ada salah satu dengan yang lain, buah duku itu tidak berbulu ya, yang berbulu itu rambutan ya. Pohon nangka buahnya jarang. Banyak salahku yang kita sengaja atau tidak di tahun yang lalu, mohon jangan dikenang ya. Jangan mengenang masa lalu dengan kesalahan atau kepahitan. Buang itu semua dan maju ke depan. Ada ayatnya enggak saudara kira-kira? Ada, ku melupakan yang di belakangku. Ya, Rasul Paulus sendiri berkata, aku melupakan yang di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan. Tetapi dalam perjanjian lama, mari kita buka baca bersama-sama Yesaya 43, 18. Di situ boleh ditayangkan. Kenapa kita harus sering melupakan yang di belakang? Karena kalau kita berjalan Bapak Ibu, bayangkan saja, kita ini seperti pertandingan. Hidup ini seperti pertandingan. Kalau selalu menoleh ke belakang, kira-kira bisa sampai enggak saudara? Bisa sampai tapi terseok-seok. Kenapa? Sering jatuh karena sering lihat belakang. Boleh ditayangkan? Firman-Nya 1, 2, 3. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Terus? Kenapa saudara? Lihat, aku Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai bahkan di padang belantara. Terima kasih. Kalau kita mengingat tahun 2020-2021, saudara, seolah-olah kita mampet, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi ayat yang kedua tadi mengatakan, bukankah benih itu sudah tumbuh, kata Tuhan. Amin. Jadi jangan nengok lagi. Jadi kalau mau usaha, Bapak Ibu tanya Tuhan. Ya, lalu karena kalau kita pengkhotbah mengatakan kalau kita melihat-lihat situasi, saudara, ibaratnya kita mau bikin arang, saudara, kita mau panjat pohon takut hujan karena kemarin hujan banjir, betul nggak? Terus nggak jadi manjat pohon, lagi manjat pohon lagi bisa nebang, takut jemur nanti kalau nggak ada matahari, betul nggak saudara? Jadi nggak pernah bisa melakukan usaha apa-apa karena selalu melihat ke belakang.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sendiri memberikan janji bahwa aku akan membuat segala sesuatunya baru. Amin, saudara. Jadi kekuatan manusia kita terbatas, saudara. Jadi kalau kita hanya berjalan menengok ke belakang, saudara, mungkin suami saya dan saya mungkin tidak buka ibadah lagi atau tidak pergi-pergi lagi karena pernah kena COVID bahkan di ICU. Ya, saudara, itu kalau menengok ke belakang. Tetapi ketika kita tetap berlari, hidup bagiku adalah Kristus. Kalau mati adalah keuntungan. Katakan bersama-sama, hidup bagiku adalah Kristus. Kalau mati, beruntung. Jadi saya dan Bapak Gembala belum beruntung. Masih disuruh bekerja lagi. Amin Bapak Ibu. Jadi itulah, jangan ingat-ingat yang lama. Ya, tapi maju ke depan. Nah, cirinya Bapak Ibu, cirinya orang-orang yang tidak melihat ke belakang, saudara. Mari kita buka dalam kitab Yesaya pasal 60. Ya, ciri dari setiap kita yang tidak selalu menengok ke belakang, sakit, rugi, ya saudara, lemah, saudara. Mari kita buka dalam kitab Yesaya pasal yang ke-60, kita baca ayat ini, saudara ya. Beberapa ayat ini kita pelajarin bersama-sama, saudara. 1, sudah ketemu? 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Lalu 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaan Tuhan menjadi atasmu. Amin, saudara. Saya akan sharekan Bapak Ibu tentang kata tetapi. Katakan bersama-sama tetapi. Ya, setiap firman Tuhan, saudara, di ayat-ayat itu saudara boleh perhatikan. Tetapi pada hari ini, misalnya ya, setiap hari, every day, kita diperhadapkan antara hidup dan mati. Tetapi kita pilihlah kehidupan, supaya kita bisa hidup. Lalu dalam kitab Yosua juga mengatakan, kepada siapa kamu akan beribadah? Kepada ilah-ilah orang Amori dan sebagainya. Tetapi kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita perhatikan kata tetapi, saudara. Tetapi ini adalah sebuah kata penghubung intra kalimat, tetapi sifatnya tidak selaras, berlawanan, betul enggak? Misalnya, rumah itu bagus sekali, tetapi dalamnya rusak. Orang itu kaya sekali naik mobil Alphard, ya, Pajero, mobil-mobil mewah, keren ya. Tetapi orangnya pelit. Nah, saudara, apakah Tuhan tidak tahu akan terjadi kegelapan? Tahu. Ya, karena Tuhan pernah hidup di muka bumi. Di dunia ini tempat iblis dibuang. Ya, Bapak Ibu kalau membaca dalam kitab Kejadian, manusia itu betul-betul sangat disayang oleh Tuhan. Sangat disayang oleh Tuhan. Ketika bumi tidak beraturan, saudara, campur aduk semua air tergenang becek di mana-mana, tidak ada kehidupan, saudara. Bapak Ibu kalau mau menjadi berkat, kita memasuki daerah yang di situ orang yang sakit semua, tidak ada penghasilan, rumahnya kotor, ya komplek gitu ya, sebuah komplek perumahan atau di daerah pedalaman pulau gitu saudara ya. Bahkan saya pernah dapat pengalaman teman saya yang pelayanan di daerah Papua, saudara. Di Papua itu orang-orangnya yang pedalaman, saudara. Ada lagi Tuhan menciptakan sempurna menurut Tuhan ya. Itu tingginya maksimal 1 meter, lalu jari-jari kakinya itu 4. Bukan 5, kalau 5 kita udah 5 ya, 4 saudara.
tangannya juga jarinya 4. Saudara penasaran pengen lihat gak? Ayo kita ke sana. Kita cuma ngomong saja nanti Tuhan menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kata tetapi tadi adalah sesuatu penghubung antar kalimat, tetapi beda atau berlawanan, tidak selaras. Nah, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan sudah tahu bahwa bumi tempat roh jahat, malaikat dibuang. Di mana di situ ada kuasa jahat bekerja, di situ pasti tidak ada keteraturan, pasti tidak ada ketertiban, pasti tidak ada kedamaian, pasti tidak ada berkat. Ya, oleh sebab itu ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, saudara, Tuhan pisahkan dulu antara air dan daratan. Tuhan pisahkan dulu cakrawala, betul nggak saudara? Langit dipisahkan. Lalu yang basah dan yang kering, daratan dan laut. Di situ ditumbuhkannya benih tumbuh-tumbuhan, ya, dikasih benih supaya tumbuh. Ya, lalu diciptakan binatang, betul nggak? Diciptakan segala isinya, benda-benda penerang dan lain sebagainya. Setelah semuanya tercukupi, setelah semuanya fasilitas sudah tersedia, baru hari ke-6 Tuhan menciptakan kita. Tuhan menciptakan manusia. Sama ketika seseorang mau melahirkan, dia sudah siapkan segala sesuatunya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan menempatkan kita di muka bumi, Tuhan sudah tahu, nak, bangkitlah nak, dan menjadi terang. Sebab terangmu datang. Terang Tuhan itu sudah datang dan kemuliaan Tuhan itu terbit. Terbit itu artinya muncul. Jadi dasarnya manusia Bapak Ibu, dasarnya kita semua itu surem, saudara, gelap. Manyun kalau bahasa gampangnya ya. Kita kalau misalnya lagi nggak ada uang, lagi ada masalah, cenderung kita muram, cenderung kita marah, betul nggak saudara? Jadi gelap. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan bangkitlah, karena terang Tuhan itu sudah terbit atas kita. Amin. Katakan bersama-sama, di dalam diriku ada terang Tuhan yang selalu terbit. Matahari itu tidak usah didoakan, dia otomatis setiap hari pagi dia pasti terbit. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Dan sebab sesungguhnya, nak, ketahuilah bahwa kegelapan itu menutupi bumi. Gelap aja kita sudah sering takut, apalagi kekelaman. Sudah gelap, buminya sudah gelap, situasi alamnya itu gelap, dan apa saudara? Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita harus diizinkan Tuhan mengalami kegelapan, mengalami kekelaman, dalam lembah itu sudah mengerikan, kelam pula. Tapi itu kita hanya melalui saja, katakan bersama, kita numpang lewat saja kok. Amin. Apakah kami tidak melampaui? Oh, sering. Oleh sebab itu, kalau saudara pengen mujizat yang luar biasa, saudara harus terbuka untuk lembah kekelaman. Ya, terbuka, berani mempersiapkan diri. Pergi kemana? Ke pedalaman Papua. Betul-betul mengalami kekelaman, tetapi terang Tuhan itu selalu terbit. Dan Tuhan sudah tahu, nak, bumi itu gelap. Dan bangsa-bangsa orang-orangnya itu penuh kekelaman. Itu Tuhan sudah bilang. Tapi, katakan bersama-sama, tetapi terang Tuhan terbit atas kita. Ayat 1 dan ayat 2 sama loh saudara. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, saudara, Tuhan itu jaminannya luar biasa. Dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata atasmu, menjadi nyata atas kita. Bapak Ibu yang saudara kasih, Tuhan kasih, kita bisa menilai, kita bisa merasakan kegelapan itu apa sih?
sakit penyakit, kemiskinan, apalagi kemarahan, kekecewaan, kemalasan. Itu kegelapan, saudara. Makanya saya ajak, ya saudara, saya ajak ibu-ibu untuk bangun pagi bersama, saudara. Nah, cirinya terbit, saudara, mari kita buka dulu, saudara. Kita akan belajar tentang tetapi, kata menghubung intrakalimat ini, saudara. Ya, belajar terus tetapi ini, saudara ya. Kata-kata tetapi ini. Mari kita buka dalam kitab Kolose 3, mulai ayat 5. Kita baca beberapa ayat ini bersama-sama, boleh ditayangkan. Judulnya adalah manusia baru. Ya, ketika kita hidup dalam terang Tuhan, kita mengizinkan Tuhan itu menerangi hati kita, saudara. Kita menjadi manusia baru. Amin. Saya terkadang sering ngobrol sama orang tua gitu ya, bukan orang tua saya saja, tetapi orang-orang yang walaupun masih muda tetapi menua. Ya, walaupun masih muda tetapi menua. Artinya apa? Dia menceritakan masa lalu terus. Ya. Sehingga dia tidak mengalami upgrade-nya Tuhan. Ya. Mari, judulnya ini adalah tentang manusia baru. Kita masih minggu pertama tahun baru. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, maaf, dari atas saja, dari ayat 1. Gak apa-apa ya, semakin banyak kita membaca firman, ya, kita akan mengalami diperbaharui, bahkan di-upgrade, katakan di-upgrade sama Tuhan ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Bapa. Terus, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Bapa. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Terus, semuanya itu mendatangkan murka Tuhan atas orang-orang durhaka. Terus, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Lanjut. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Terus, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, yaitu Tuhan Yesus. Sudah ya, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani, tiada atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar, orang Skit, Buddha atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Masih ada? Karena itu sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan, dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sampai habis ya. Ya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Amin. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.
Ya, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu hingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, ya, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hatimu, ya. Oke, puji nama Tuhan, terima kasih. Cirinya Bapak Ibu menjadi manusia baru, bangkit, ya, bukan dengan kuat gagah kita, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, pertama ketika Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ikut Tuhan Yesus, kira-kira saudara kalau kita tidak menyadari bahwa kita itu manusia baru yang diperbaharui, kira-kira sanggup gak sih saudara? Tadi kan kalau kamu biar disayang Tuhan dan tidak mendatangkan murka Tuhan atau tidak marah saudara, pernahkah di antara saudara dan saya yang paling sabar, pernahkah tidak pernah marah? Ada? Barangkali yang paling sabar Pak Cipto pernah marah enggak? Mungkin sifat marahnya orang dari negara Jawa Tengah termasuk saya, itu cara marahnya beda dengan Tapanuli. Ya, kalau negara Jawa Tengah itu marahnya diam. Jadi enggak kelihatan marah, gitu enggak saudara ya? Tapi suatu ketika bisa meledos. Kalau Bapak Ibu sampai hari ini masih marah, masih suka geram, tahu nggak geram? Pesen makanan nggak datang, udah lapar, itu geram saudara. Macet, geram. Lalu keluar kata-kata dasar gubernurnya, lalu lintasnya, polisinya. Lah padahal Tuhan sudah bilang apa? Kata-kata firman. Amin. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara dan saya masih marah. 2 tahun yang lalu marahnya begini, ya. Dulu saya pertama kali marah itu rice cooker bisa pindah alamat. Bukan dipindah dengan ditata, bukan. Terlempar dengan tidak sengaja ya. Itu zaman dulu 1000 tahun yang lalu. Berumah tangga pertama kali beringas sudah kayak singa. Makanya kalau dibilang yang galak itu wajahnya Pak Horas Bu Leli lembut, sebetulnya itu enggak betul saudara. Ya dalamnya itu saudara enggak karu-karuan saudara. Karena saya tidak pernah merantau. Suami saya yang baik sudah merantau di Amplas. Saya enggak pernah merantau, saya ikut orang tua. Dari kecil sampai 24 tahun. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ketika Bapak Ibu, saudara dan saya masih suka marah, masih suka geram, masih suka bersungut-sungut, masih suka mengucapkan kata-kata kotor. Firman Tuhan tadi mengatakan apa? Mendatangkan murka Tuhan. Terus siapa yang bisa? Siapa yang bisa sih menahan untuk tidak berkata kotor? Bisa enggak saudara kira-kira? Jujur nih, enggak bisa. Tapi Tuhan memberikan fasilitas, mengupgrade saudara dan saya. Memberikan fasilitas yaitu tubuh dan darah Yesus. Katakan bersama-sama, hari ini aku mau makan tubuh dan darah Yesus. Untuk mengingat kematian Tuhan di kayu salib. Mau marah, Tuhan upgrade. Tuhan mati bagi segala kejahatan saudara dan saya. Tuhan mati bagi segala kelemahan saudara dan saya. Tuhan mati bagi kebiasaan buruk saudara dan saya. Tuhan sudah mati bagi perkara-perkara yang mendatangkan murka Tuhan. Tuhan marah. Misalnya, kita punya suami, cuma miskomunikasi, punya istri yang mau membahagiakan, memperhatikan suaminya. Tetapi miskomunikasi, tidak jelas, tidak nyambung. Akhirnya kita kata-kata dasar bodoh, dasar jelek, dasar apa? Ditangkap sama udara.
ditangkap sama udara, yaitu penguasa-penguasa penghulu di udara. Setiap hari ngomongnya jelek, setiap hari ngomongnya buruk, setiap hari ngomongnya yang negatif. Ketika Tuhan mau mengubah hati suami, ketika kan kita pintar, kita doa bisa puasa 3 hari 3 malam, pokoknya kerjanya nangis tuh doa terus. Tapi setiap kali ngomong seperti itu, ketika Tuhan mau melaksanakan doa kita, Tuhan mau, kan kita berdoa, Tuhan jamah suamiku yang jelek itu, jamah suamiku yang bodoh itu, jamah suamiku yang miskin itu, jamah. Saudara, jamah istriku yang jelek itu, jamah istriku yang kasar itu. Ketika Tuhan mau melakukan bagiannya yang dahsyat maha kuasa, sanggup melakukan perkara-perkara besar, bisa mengubah penjahat perampok jadi pendeta. Tapi ketika Tuhan mau mengubah dalam sidang ilahi, Tuhan, aku mau menjamah suamimu. Tapi roh jahat bilang begini, setiap hari dia ngomongnya gini loh, mana bisa setiap hari ngomongnya jelek, setiap hari ngomongnya buruk, setiap hari. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Itu Tuhan sudah kasih tahu kan, itu di perjanjian lama. Perjanjian baru dimeteraikan. Ya, ingat musuhmu itu bukan darah dan daging, musuhmu bukan anakmu, musuhmu bukan suamimu, musuhmu bukan istrimu, tetapi penghulu-penghulu di udara yang jahat. Ketika kita mau jengkel, saudara, kita jengkel gitu, aduh kok gak cepet-cepet sih selesai mau ke gereja buru-buru, Tuhan terima kasih tuh suamiku yang baik gitu loh. Betul gak? Tinggal dibalik apa susahnya? Saya baru lakukan tadi, saudara. Aku mau buru-buru ke gereja. Tuhan berkati suamiku yang baik itu. Jadi baiklah. Amin, saudara. Katakan bersama-sama, aku mau jadi manusia baru. Nah, mana bisa? Tapi ketika Tuhan memberi fasilitas tubuh dan darah Yesus, tubuh yang lemah, tubuh yang menuju ke arah daging, perbuatan daging itu nyata, keserakahan, ya, amarah, percabulan, cabul, ya, nafsu, segala macam, saudara, perbuatan daging, ya. Tapi Tuhan memberikan fasilitas, kenakanlah menjadi manusia baru dengan apa, saudara? Hari ini makanya di minggu pertama awal tahun ini Bapak Ibu nanti kita pengurapan. Ya, yang kita urapi adalah pertama hati kita dulu. Ya, hati ini jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Kita bisa menyimpan marah bisa, tetapi suatu saat pasti akan meledak. Ya, lalu pikiran diurapi. Pikiran kita, memikirkan yang di atas kata firman. Jangan memikirkan masa lalu. Betul gak saudara? Jangan mengingat-ingat memikirkan masa lalu. Jadi kalau mengingat-ingat memikirkan masa lalu kita bisa ribut saudara. Contoh ini ada keluarga kami. Dulu dia sebagai kepala di rumah sakit ya. Opa ini. Terus pernah jadi kepala montir ya saudara. Kalau pada waktu itu jadi kepala saudara, itu kan badannya sehat, kuat, 2 tahun yang lalu aja masih lari maju, lari mundur saudara. Terus kemana-mana mudah. Tetapi ketika hari semakin menua saudara, dia harus dituntun, gak bisa cepat. Bahkan kita gak boleh banyak ngomong, karena ngomongnya itu suka gak sinkron. Ditanya udah makan belum, aku mau mandi. Udah makan apa belum, itu bajuku yang merah, kan gitu saudara. Itu kan bikin ribut, betul gak saudara? Ketika kita ingat-ingat masa lalu saudara, ribut saudara. Tetapi ketika kita mengarahkan pandangan kita ke depan saudara, saya sering terpancing marah saudara. Saya sering minta ampun sama Tuhan, Tuhan tolong ampuni saya. Buat aku sabar, Tuhan kesabaran. Ya tadi ditutup dengan kesabaran, sabar, lihat ke depan. Ini udah tua. Ya saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika
Dulunya mungkin oma-oma yang biasa naik motor kebut-kebutan tiba-tiba harus dituntun. Lari sana lari sini bisa tiba-tiba harus dituntun. Dia akan marah dalam hatinya. Oleh sebab itu kita jagai, kita urapi. Seperti Saul ketika diurapi oleh Nabi Samuel. Menjadi manusia lain. Ketika katakan bersama-sama, ketika aku diurapi, 1, 2, 3, ketika aku diurapi, aku menjadi manusia baru. Manusia lamaku sudah berlalu. Amin. Jadi Bapak Ibu, seberapa sering Bapak Ibu melakukan perjamuan kudus di rumah masing-masing? Seberapa sering Bapak Ibu melakukan pengurapan di rumah masing-masing? Sejauh itulah terjadi perubahan. Kalau kita pengurapannya hanya setahun sekali, lupa mau berubah, tetap aja bertahun-tahun, tetap geram, tetap marah, tetap hawa nafsunya itu meluap-luap. Tetapi ketika kita sering mengadakan perjamuan kudus, kita sering mengadakan pengurapan Tuhan, Tuhan akan membuat kita disempurnakan. Amin. Kita semakin disempurnakan, manusia lama menjadi manusia baru. Nah, ketika saudara kita menyadari manusia lama kita sudah berlalu dengan apa? Bangkit. Katakan bersama-sama, aku harus bangkit dari kegelapan. Karena dunia dan segala isinya dikuasai kegelapan. Tetapi terang Tuhan terbit atasku. Amin. Dan kemuliaannya jadi nyata atas kita. Bapak Ibu, wujud nyatanya apa? Mari kita buka dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Sudah bisa ditayangkan 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin Bapak Ibu. Banyak prediksi di tahun 2022 ini, khususnya ketika kredit di break atau di stop dulu, kredit mobil, kredit rumah, pemerintah memberikan kebijakan untuk kasih break dulu, berhenti dulu. Ya, sehingga supaya rakyat bisa, walaupun nggak ada keuangan, tapi tanggung jawabnya, bebannya nggak untuk bayar cicilan. Ya. Tetapi saya dengar bahwa kalau tidak Maret, April sudah mulai harus bayar cicilan. Kalau tidak kena sanksi, di take over sama pemerintah atau di segel rumah atau mobilnya ditarik dan lain sebagainya. Gelap nggak saudara? Gelap nggak saudara? Terus gimana kita jadi terang? Gereja bisa jadi terang bagaimana? Mari Bapak Ibu. Firman Tuhan tadi mengatakan, barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Gereja kita harus jadi terang, jadi berkat. Ayo, saya ajak Bapak Ibu di tahun 2022 ini, siapa yang mau menjadi terang dan menjadi berkat? Kalau cuma jadi terang, jadi berkat gak kelihatan. Firman Tuhan mengatakan siapa yang bisa dapat memberitakan Injil, membawa kabar baik kepada orang miskin. Kabar baik itu apa? Coba Bapak Ibu saya tanya, kabar baik itu apa? Misalnya, harga minyak dari 20-an jadi 40-an ribu. Itu kabar baik? Harga telur biasanya 20-an sekarang 30-an ribu. Apakah itu kabar baik? Tapi kabar baik adalah ketika
Basar di sana, minyak harganya 15.000 2 liter. Wah itu saudara pasti berjibun orang ke sana. Ya, terutama ibu-ibu. Di mana diskon besar-besaran, wah di situ diserbu. Apalagi misalnya satu merek makanan, Kentucky Fried Chicken memberi makan gratis kepada 1.000 orang. Itu yang naik mobil Alphard itu pasti datang duluan, saudara. Betul gak saudara? Padahal yang naik mobil Alphard itu miskin atau kaya? Nah, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, mari kita membawa kabar baik. Anak Yud, dia bergumul, dia berdoa supaya membawa kabar baik kepada orang miskin. Oke, saya siap. Memberi makan. Nasi bungkus, seminggu sekali. Kita bikin 100 nasi bungkus. Berat gak saudara? Tidak. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita menjadi manusia baru, jaminan Tuhan itu nyata atas hidup kita. Bapak Ibu, apakah saya tidak mengalami dampak kegelapan? Mengalami. Tapi kami sekeluarga paksakan tidak mau tinggal dalam kegelapan. Tetap bersinar, tetap bangkit, tetap jadi berkat. Pastikan Bapak Ibu. Kita mungkin boleh bikin kelompok. Kelompok ini mungkin bukan orang gereja kita aja, mungkin saudara kita bikin 5. Bikin 5 setiap hari Jumat misalnya, atau hari Rabu. Oh hari Rabu komsel, atau hari Jumat, atau hari Minggu, hari libur, atau hari Sabtu. Kita bagikan nasi bungkus 100. Ditulis, setiap hari Minggu di sini ada dibagikan nasi bungkus gratis halal, dijamin halal. Khusus untuk yang membutuhkan, pemulung, ya, pengamen, pengemis. 3. Ini aja 3 pribadi ini saja. Dibuka mulai jam 9 atau jam 10 atau makan siang itu jam 11. Jam 11 sampai jam 12 100 bungkus. Ya, masing-masing kita mau bangkit, katakan bersama-sama, aku mau bangkit. Amin. Jadi ketika kita mau bangkit, saudara, saya terkadang boleh karena ini share ya. Kita sudah di granted kok sama Tuhan. Biasanya murid kami 40. Biasanya saya bisa usaha dagang ini, dagang itu dan lain sebagainya. Ya, tetapi Tuhan izinkan tidak menerima seperti yang kita alami 2 tahun lalu. Tetapi ketika firman Tuhan tetap jaminan dan janji Tuhan, granted, saya hanya melakukan apa? Setiap awal bulan, saya kembalikan milik Tuhan. Apa tidak ditanya dengan hamba-hamba Tuhan kalau kami sedang rapat? Ditanya. Kok masih bisa memberikan seperti, ya itu saya tidak bisa jamin hidup saya dalam 1 bulan. Siapa yang bisa menjamin saudara? Asuransi pun saya janji tidak bisa menjamin. Terbukti kok saya saudara, ketika saya sakit, gak ada rumah sakit yang bisa rawat saya. Ya, itu Bapak Ibu saya. Akhirnya saya menjadi terang, menjadi berkat. Yang ada saja, ya memang saya kembalikan, sudah selesai. Nanti dalam 3 hari sudah selesai apa yang saya terima hari itu. Dan saya tetap mau jadi terang, jadi berkat. Dan Tuhan itu sanggup melakukan dan tidak ada yang mustahil Tuhan lakukan. Tuhan pakai banyak tangan, Tuhan pakai banyak malaikat. Saudara, karena kami sudah granted, saya sudah kembalikan sebagai meterai hidupku adalah milik Tuhan, saudara. Di sinode pernah ada laporan yang tidak masuk, saudara. Ya, bukan saya komplain, saya bilang, Pak, maaf. Saya itu setiap awal bulan saya sudah kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. 10% saja, seluruhnya saya menjadi milik Tuhan, tenaga, pikiran saya.
untuk Tuhan. Dan kalau saya ke Medan itu Bapak Ibu, yang kedua kemarin itu ke Medan itu sebetulnya kalau 1 atau 2 minggu saja Tuhan dari bendahara cair uang tiket, saya masih bisa dapat tiket harga 600-700. Tetapi minggu depan berangkat baru ditransfer. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan janjinya, saudara. Sampai di sana malah Tuhan kirim malaikatnya, kasih penginapan, kasih hotel, kasih lain. Jadi jangan menjadi manusia lama lagi, katakan di samping kanan kirimu. Jangan menjadi manusia lama lagi, karena kita sudah punya fasilitas yang kita harus salurkan kepada orang-orang miskin. Karena kita harus membawa kabar baik. Ya, membawa kabar baik kepada orang miskin. Siapa yang membawa kabar? Saya menyampaikan kepada saudara, saudara akan menyampaikan kepada yang lain. Teman-teman kita yang tidak datang hari ini, ajak bentuk 5 pribadi. Nanti saudara bisa uji apakah tambah miskin, saudara. Dan kesehatan itu sebuah kekayaan, saudara. Saya baru ngobrol sama seorang wanita. Tumben gak keluar-keluar gitu ya. Tumben gak keluar-keluar. Biasanya kan kalau Natal, tahun baru gitu ya saudara. Coba sudah gak keluar, saya jumpa saudara. Itu matanya sakit gitu. Padahal gak kenapa-kenapa, gak pergi kemana-mana saudara. Malam tidur, besok pagi bengkak saudara. Apa namanya? Infeksi saudara. Sampai berhari-hari saudara. Dan rumah sakit belum, dokter mata belum buka. Jadi kalau kita bisa tidur, pulas, bangun pagi sehat, matanya lancar untuk melihat, kaki berjalan dengan sehat, itu berkat yang luar biasa, amin saudara. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau bangkit menjadi manusia baru walaupun dunia dalam kegelapan, tetapi Tuhan memberikan terang. Walaupun kita lemah, tetapi kini yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya. Karena semua telah Tuhan bahasa Inggrisnya itu done, saudara. Done. Artinya Tuhan sudah selesaikan masalah kita. Tuhan sudah selesaikan masalah kita hidup itu. Tuhan sudah selesaikan. Kita tinggal bilang, ini loh Tuhan, ada tertulis. Ada tertulis. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami masalah. Masalah boleh kita alami, tapi kita hanya melewati. Kita seperti domba di tengah serigala. Kita mencari Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, kita melakukan firman Tuhan bukan ketakutan. Amin. Seperti anak saya, Zevanya, sinilah nak, dekat-dekat papa. Enggak, misalnya gitu ya, enggak. Biasanya kalau butuh duit baru datangnya baik-baik. Pak, ada uang jajan enggak Pak? Ada uang bensin enggak Pak? Tapi kalau lagi tebal duitnya saudara, enggak. Terus Tuhan izinkan sakit. Lemah, lemas, nurut saudara. Ya, jangan sampai Bapak Ibu kita menjadi anak-anak Tuhan hanya sebatas anak. Tapi Tuhan mau mengangkat kita menjadi mempelai. Menjadi manusia baru yang dewasa. Melakukan firman, dengar-dengaran firman, melakukan firman menjadi berkat. Membawa terang kepada orang miskin, membawa kabar baik. Ya, mari saya undang kita bangkit berdiri. Keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, kedamaian di jalanku, kemenangan di perjalananku, kesukaan
saudara. Jadi pemimpin pujian tadi saya diberkati Tuhan. Begitu saudara, ketika dalam kegelapan jangan muram, ketika nyanyi jangan pelan-pelan. Teriak Tuhan kita dahsyat, amin. Teriak Tuhan kita itu luar biasa. Teriak Tuhan kita itu menjamin masa depan kita, amin saudara. Keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku. Manusia baru akan mengalami pembaharuan, biar yang kita bagikan lebih besar daripada nilai rupiah yang kita buat pesta sendiri. Yang kita bagikan kepada orang dalam 1 minggu, mungkin dalam 1 minggu itu kita jajan 200.000. Kita sisihkan saja 100.000 untuk membawa kabar baik kepada orang miskin. Mari Bapak Ibu segera bangkit, bersinar, karena dunia membutuhkan terang saudara dan saya. Dunia membutuhkan sinar yang ada di dalam diri saudara dan saya, yaitu sinar kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Sebentar kami akan makan tubuh dan darah Yesus yang akan dipimpin hamba-Mu. Dan kita akan mengadakan pengurapan. Tuhan menyertai. Berdoa masing-masing agar aku menjadi terang, membawa kabar baik. Sebelum kita terima anggur dan roti, kita makan dan minum yang adalah persekutuan dengan darah Kristus. Saya minta kita diurapi dulu hati kita. Kuduskan ya. Boleh dibagikan minyak ya untuk pengurapan kepada teman-teman kita. Nanti Ibu Leli akan pimpin kita pengurapan dan saya akan pimpin kita semua dengan perjamuan kudus. Alami pagi ini menjadi pengalaman yang sangat berharga memasuki tahun 2022 ini. Aku dalam Tuhan dan Tuhan dalam aku, dan firman Tuhan termeterai. Dan kalau aku belum menuntaskan semua tugasku dengan baik, biarlah lewat pengurapan dan perjamuan kudus yang Tuhan sediakan bagi kita, memberikan kita kemampuan dan kekuatan baru, sehingga kita cakap menanggung segala sesuatu
bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus ada tertulis sebuah fasilitas yang membuat kami berkenan. Karena jujur manusia biasa kami tidak bisa berkenan dengan kekuatan kami. Tetapi ketika kami terima pengurapan, Tuhan memberikan, mengupgrade kami menjadi manusia yang baru. Mari kita urapi hati kita dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hati kami Tuhan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kami sudah buang segala akar pahit, kemarahan, kebencian, sakit hati, kecewa. Kami buang kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Dan kami urapi pikiran kami ya Tuhan, memikirkan yang sedap didengar, memikirkan yang di atas, memikirkan yang baik. Masa depan kami adalah masa yang lebih baik, keindahan, kemurahan mengikuti kami seumur hidup kami, kemurahan dan kebajikan mengikuti kami. Pikiran kami memuliakan Tuhan. Urapi Tuhan telinga kami untuk bisa mendengar Tuhan berbicara, untuk mendengar Roh Kudus semakin tajam. Diurapi dalam nama Tuhan. Urapi telinga kami Tuhan, lebih dominan mendengar suara Tuhan daripada mendengar suara-suara intimidasi. Dalam nama Tuhan. Urapi lidah bibir kami Tuhan, benar-benar mengeluarkan perkataan yang baik, bukan perkataan kotor, bukan perkataan yang mengutuk. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi Tuhan, hanya dikhususkan hanya memperkatakan firman Tuhan dan pujian kepada Tuhan, mazmur kepada Tuhan sebagai tanda manusia baru. Mulut kami keluar perkataan firman dan puji-pujian yang akan menyertai perjalanan kami di sepanjang tahun 2022. Dan kami sudah putuskan kutub keturunan dalam nama Yesus. Di tali pusat kami sudah kami putuskan kutub keturunan dari kakek moyang orang tua kami dulu yang belum percaya Yesus, yang tidak memuliakan Tuhan. Kami sudah putuskan kutub keturunan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau urapi tangan kami Tuhan. Tangan kami adalah tangan satu yang tangan berhasil, yang diurapi, tangan yang kuat, dipercaya memegang Tuhan, harta benda akan diberkati, bukan menjadi harta terpendam, tetapi harta yang terus tangan yang diberkati, dari surga, berhasil terus dipercayakan terjadi pelipat ganda. Tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan. Dalam nama Yesus. Di tangan kami adalah tangan yang bisa tangan Tuhan, yang memberkati, melipat gandakan, tangan yang berkat mengasihi, bagi banyak orang. tangan Urapi kaki yang kami menabur Tuhan, berkat. melangkah di tahun baru ini Tuhan. Ujung jempol kaki kami adalah satu tujuan, di mana awal kami melangkah adalah dari ujung jempol kami Tuhan, jempol kanan, jempol kiri. Kami melangkah dalam perkenanan melangkah Tuhan. dalam kasih anugerah Tuhan. Berjalan mulai ke belakang, tetapi terus ke depan. Terus Tuhan, maju, sampai di maju, kami terus maju, terus maju, mencapai tujuan melihat kami, Tuhan destinasi bersama yang Tuhan kami, mau melihat tercapai dalam kebesaran. nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti yang turun dari surga. Akulah roti hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia." Angkat roti di tangan kanan kita, angkat lebih tinggi dari kepala kita. Hubungkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini, supaya setiap kami yang memakan dan meminumnya sungguh mengalami
persekutuan dengan Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit naik ke surga bagi kami. Biarlah seluruh anugerah-Mu, kasih setia-Mu, berkat-Mu, dan hidup baru kami terima untuk terus menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita terima dan ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Angkat roti, anggur di tangan kanan kita, angkat lebih tinggi dari itu. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Mari minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Termeterai janji Tuhan di dalam hidup kami. Tubuh, jiwa, roh kami menyatu dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang telah mati, bangkit naik ke surga bagi kami. Kami sekarang menjadi manusia baru karena Tuhan yang memberikan hidup baru. Sebab Engkau yang berfirman, firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami lupakan masa yang lalu, yang baru kami akan jalani bersama dengan Tuhan Yesus kami bisa. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini di awal tahun 2022 kami akan memasukinya, menjalaninya dengan iman Tuhan Yesus bersama kami, membuat kami berhasil, menolong kami, menyembuhkan kami kalau sakit, dan membuat kami berhasil jika kami bekerja dan belajar, berusaha. Sebab Tuhan yang menolong kami. Pertolongan kami datangnya dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati umat-Mu, diberkati kami semua. Hati yang baru, hati yang baru, hidup baru, pikiran yang baru, iman yang baru, iman yang terupgrade, luar biasa, terbit terang bagi kami semua. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang miskin berkata aku kaya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima pengurapan firman Tuhan, pujian penyembahan dan perjamuan kudus jadi berkat bagi kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita memberi persembahan. Saudara yang ikut ibadah live streaming boleh menabur di GBT Tuberta, dan saudara bisa transfer di rekening gereja atas nama gereja di 5211 32269. Kini yang lemah berkata aku kuat. Kita angkat persembahan kita bawa ke hadapan Tuhan. Mari berdiri, beri yang terbaik buat Tuhan. Kami bawa persembahan kami di awal tahun ini. Terimalah Tuhan. Ini buat sebagai taburan kami, lipat gandakan oleh kuasa. Baik kami yang ada di sini maupun yang ikut ibadah live streaming.
semua mengalami berkat. Benih untuk bertumbuh dan berbuah-buah lebat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kini yang lemah berkata, kini yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kuat, karena semua Tuhan perbuat. Kini yang lemah berkata, ku kuat, yang miskin berkata, ku kaya, karena semua Tuhan berbuat bagi saya. Syukur. Mari bangkit berdiri. Kini yang lemah, kini yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya, karena semua Tuhan berbuat bagi kita. Syukur. Tuhan telah berbuat semua itu buat kita. Bagian kita mensyukuri dan menjalaninya. Bagian kita berkatalah yang baik, berimanlah yang besar. Percaya Tuhan merendah semua kehidupan kita. Lupakan masa lalu dan lihat ke depan. Ada pertolongan dari Tuhan. Ada Yesus yang menolong saudara. Ada Yesus yang menolong saudara. Ada Yesus yang menyertai saudara. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dari surga. Dan engkau dalam kemuliaannya. Bangkitlah dan berkatalah, ia di atas ia, tidak di atas tidak. Karena sesungguhnya Tuhan itu baik, dan ia akan tetap menepati janjinya. Dan biarlah engkau setia beribadah kepadanya. Berjuanglah untuk hal-hal yang kekal. Dan biarlah kita berjuang meninggalkan hal-hal yang fana, yang tidak disukai Tuhan. Untuk mendapat sesuatu perlu kekuatan, perlu perjuangan, perlu kerja keras. Pilihan ada di antara saudara. Pilihan ada pada saudara. Pilihan ada bagi saudara. Katakan, aku harus bangkit. Aku harus tinggalkan kelemahanku. Aku harus tinggalkan kemalasanku. Aku akan tinggalkan segala kelelahan, segala keletihan. Aku buang, aku tinggalkan di masa yang lalu. Sekarang aku bangkit. Mulai sekarang aku terima hidup baru. Aku terima terang dari surga. Mari angkat kedua tangan saudara. Jika engkau ada permohonan kepada Tuhan, mohonkanlah pagi hari ini. Jika engkau sakit, ingin disembuhkan Tuhan, pegang tubuhmu yang sakit. Tuhan akan menolong saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, bagi jemaat yang merindukan di tahun 2022 ini akan mengalami peningkatan dalam iman, dalam pelayanan, dalam pekerjaan dan usaha, dalam studi. Tuhan kiranya bermurah hati, menolong, memegang tangan anak-anakmu yang mengangkat tangan ke atas. Ulurkanlah tanganmu juga menopang mereka setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada yang sakit, menaruh tangannya di tubuhnya yang sakit.
oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang memerintahkan kami. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Berdoa bagi orang sakit. Tuhan Yesus yang sembuhkan sempurna. Nyata dalam nama Tuhan Yesus. Terima hidup kami, terima persembahan kami, kehadiran kami. Sungguh Tuhan dipermuliakan. Berkatilah kami, angkat tangan ke atas. Terimalah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub. Di dalam kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh yang kudus menyertai saudara mulai minggu pertama di awal tahun 2022 ini sampai selamanya, seumur hidupmu, sampai Tuhan datang menjemput. Di dalam nama Tuhan Yesus kita terima berkat ini sempurna nyata di dalam hidup kita. Dan semua kita berkata haleluya dan amin.